Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Niat Malam, selamat berjumpa kembali dengan saya Ki Bayan. Dan saya doakan semoga di malam hari ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya dan diberi kesehatan lahir batin. Amin amin ya robbal alamin. Dan di malam hari ini saya kedatangan seorang narasumber. Beliau adalah Pak Herman yang berdomisili di kota Cirebon ini. Selamat malam Pak Herman. Selamat malam. Nah Pak Herman, apa nih kegiatan sehari-harinya? Kejadian sehari-hari nggak ada kegiatannya, soalnya sudah pensiun. Oh sudah pensiun dari pekerjaan. Iya. Jadi untuk sementara ya kegiatannya ya nggak ada kegiatan. Iya mungkin karena ada anaknya, jadi artinya bisa dari semua biaya dari anaknya, juga mungkin dari pensiun bapak gitu dulu ya. Iya. Oke. Nah Pak Herman nih, apa nih yang nanti akan diceritakan sama bapak nih? Ya masalah bacaan dari bacaan dari Nubuat. Oh, jadi Pak Herman ini akan bercerita tentang satu doa yang sangat mustajabah, yang konon dari doa tersebut membawa beliau sampai sekarang ini mungkin ya. Iya. Baiklah Sobat Mengulas Malam, saya dengarkan kisah apa yang akan dibawakan oleh Pak Herman. Silakan Pak Herman. Selamat malam pemirsa. Sebenarnya ya ceritanya ini dari permulaan saya kuliah dan mau ujian sarjana. Dan waktu itu kami dapat pembimbing yang agak susah. Saya datang ke rumahnya pembimbing, itu tidak dianggap dalam arti kata suruh pulang lagi. Nah, yang kedua juga sama aja, waktu itu hujan lebat, saya datang juga disuruh pulang lagi. Nah, ketiganya juga sama. Jadi waktu itu juga suruh pulang lagi. Jadi saya berpikir, karena saya mungkin dalam arti kalau untuk belajar, untuk bikin skripsi apa sih memang sudah disiapkan. Cuma mengenai hal-hal yang lain seperti berdoa, minta kepada Allah kurang. Makanya, jadi selama ini Pak Herman hanya mengandalkan belajar gitu iya, ya Pak Herman, tanpa betul. Waktu itu belum mengandalkan satu doa ya. Satu doa ya. Silakan teruskan. Dan ternyata waktu itu saya masih ingat, waktu saya masih SMA itu sama mbah saya tuh diajarin, suruh ya membeli lah, istilah bukan membeli ya, mempelajari, membeli doa yang namanya Nubuat. Dan waktu itu alhamdulillah ya lulus lah gitu. Yeah. Nah setelah itu saya gunakan untuk dosen tersebut supaya kita itu bisa masuk tuh dalam arti kata bisa dibimbing. Yeah. Nah alhamdulillah waktu itu saya datang lagi keempat kalinya, saya diterima. Masuk, cuma itu juga sebentar. Tapi yang kelima kalinya sudah enakan lah, jadi sambutannya sudah beda gitu. Iya. Tapi tetap saya doa terus supaya saya bisa diterima dan cepat
bisa menyelesaikan skripsinya. Setelah ke 7 kalinya saya tuh diterima dengan langsung. Jadi ngobrol banyak mengenai skripsi, judul, lalu bisa pembukaan, seterusnya. Setelah itu saya itu ke 8 ke 9-nya kalau saya datang justru yang lagi pembimbing yang lain disuruh pulang gitu. Iya. Nah, itu dalam menyelesaikan skripsi tersebut itu tahun berapa, Pak Herman? Tahun 86. Oh, 86 ya. Ya, 86. Setelah itu jadi saya itu kayaknya diterima dengan baik lah, dimanja istilahnya tuh oleh pembimbing itu. Sehingga soal buku-buku textbook apa diberi, saya maunya apa. Lalu saya bilang, "Pak, ini untuk saya dah." "Iya, untuk situ aja." Gitu. Setelah saya diterima dengan baik, dengan segenap ya di eman lah kalau bahasa Cirebon sih, disayang gitu sama dosen. Saya mengerjakan baru skripsinya. Nah, skripsinya itu saya sudah kerjakan, langsung dia ngomong, saya kasihin ke dosen, dia ngomong sudah kerjain semua, langsung diperbaiki oleh dia, langsung saya bikin. Setelah dibikin, diperbaiki lagi oleh dia, langsung saya perbaiki, langsung dicetak. Jadi dalam jangka 2 bulan saya tuh sudah selesai skripsinya. Gitu. Baru kita menanjak kepada ujian skripsi, sidang sarjana gitu. Nah, dalam hal sidang sarjana saya juga masih tetap tidak terlalu banyak membaca itu, sederhana setelah sholat aja masih tetap. Nah, setelah itu saya ujian sarjana waktu itu. Ya, saya dalam usaha saya selama 4 bulan itu saya belajar terus. Setelah itu baru kita ujian skripsi gitu. Ujian skripsi itu setelah diuji oleh dosen-dosen penguji, ternyata saya tuh nggak lulus. Iya. Nah, saya feedback lagi bahwa kenapa saya nggak lulus, sedangkan saya tuh belajar tuh mati-matian gitu tuh. Istilahnya tidak ada hari tanpa belajar. Belajar. Setelah itu saya ingat lagi, harus dikerjakan waktu itu semalaman aja, tapi bacaannya harus 100 kali. Gitu. Lalu saya waktu itu pas besoknya mau ujian, lalu saya membaca lah istilahnya Nubuat itu sampai 100 kali. Nah, dalam membaca Nubuat itu setelah 40 kali itu di tempat saya di dalam kamar itu seperti ada angin. Angin yang kayaknya gede, tapi anginnya muser gitu tuh, sampai bunyi gitu tuh. Nah, itu. Jadi itu mungkin goda ya Pak Herman? Ya, mungkin goda, saya juga kurang tapi mungkin goda kadang menurut saya sih ya. Ujian istilahnya. Gitu. Waktu menjalankan ritual doa tersebut. Setelah 40 kali sampai 60 kali beda lagi. Jadi ada kaki yang istilahnya sepertinya berat sekali, sampai bunyi gitu, datang gitu, nggak tahu datangnya apa. Saya juga kaki aja gede gitu, bunyinya juga gitu tuh. Saya juga diterusin aja lah, saya pengen lulus kata saya tuh. Nah, dalam itu setelah 60
ke 80 ya hilang kaki tuh, suara kaki hilang. Iya. Nah tinggal sunyi sekali gitu. Makanya waktu itu diajarkan sama mbah saya itu harus di luar 80 ke atasnya. Ya, dari bacaan doa tersebut setelah 80 kali, nah untuk 81-nya itu harus keluar Keluar gitu Pak Herman. gitu. Ya, suruhnya tempat terbuka Terbuka, ya. langsung. Berapa sih Yang tanpa punya terhalang ya. tanpa terhalang oleh bangunan. Nah, setelah itu dari 80 ke 100 itu di jalan saya tuh waktu itu kosnya di jalan. Itu nggak ada orang lewat waktu saya baca itu sepi sekali. Satu pun nggak ada orang lewat. Apa motor, atau mobil, ada Iya. orang jalan gitu tuh. Padahal Atau di situ sepeda, iya. jalannya jalan alternatif ya, jalan protokol ya. Protokol juga, iya. soalnya itu di depan Unpad. Unpad. Iya, depan tempat kuliah. Nah, setelah itu, setelah 96 sampai 100 kan balik lagi saya tuh Di dalam ruangan. dalam ruangan. Dan ternyata itu udah didatengin Iya. didatengin oleh makhluk lah, Iya, makhluk Istilahnya. astral gitu. astral gitu, yang tinggi gede sampai kalau lihat tuh sampai kepalanya ke Menyentuh, ya, atas gitu. ya. Iya. Lalu kita tuh memberikan salam, lalu salaman juga Oh, sempat salaman juga Pak juga Herman. gitu. Nah, itu rasanya seperti apa waktu salaman tuh? Ya. Apakah memang dia tuh mempunyai fisik yang sama dengan kita atau gimana? Fisiknya itu tinggi gede. Iya. Jadi waktu salam juga saya kayaknya sih jadi ya dingin gitu tuh. Dingin. Iya, Iya. dingin gitu tuh. Cuma ya karena kita butuh, maksudnya saya tuh pengen lulus, Iya. sedangkan sudah belajar, sudah apa tapi tidak lulus. Ya sekarang dengan adanya gini saya tuh berharap sekali supaya bisa lulus Iya. gitu. Itu. Iya. Dan setelah itu, setelah subuh waktu itu, saya tuh kira-kira sudah kelihatan gitu, jadi nggak gelap. Saya datang ke tempat sidang. Waktu itu saya baca dari pintu depan, Iya. saya baca ke tempat sidang. Saya juga ditanya sama satpam, mau apa mas? Saya mau ujian, saya mau tahu tempat ujiannya. Oh di situ. Saya baca semua. Lalu saya pulang setelah jam 7, baru saya berangkat lagi. Saya dapat di sidang itu nomor 1 itu bertiga. Nah dalam bertiga itu saya itu ditanya cuma 3 kali. Alhamdulillah saya tuh jawabannya benar. Ya. Dan setelah itu pindah ke teman saya yang 2 itu. Setelah lama sekali saya tuh kok nggak ditanya-tanya dalam hati tuh. Iya. Lalu saya doa lagi lah, kalau nggak ditanya-tanya sih saya mau keluar aja, kata saya tuh. Iya. Ya kira-kira berapa menit, 2 menit, 3 menit tuh saya suruh keluar dari ruangan sidang itu. Iya. Disuruh dosennya gitu. Iya, suruh dosennya keluar. Tapi setelah saya keluar tuh mikir, lulus apa enggak saya tuh. Cuma 3 kali tuh. Kan gitu dulu sampai ya istilahnya beberapa puluh kali saya ditanya sampai istilahnya mentok tidak bisa jawab. Betul. Sekarang 3 kali suruh keluar. Jadi saya mikir, lulus enggak saya tuh gitu. Iya. Nah, ternyata waktu itu setelah pengumuman saya tuh lulus.
yang teman saya 2 itu tidak lulus justru. Saya juga merasa aneh kan gitu di situ tuh. Karena apa? Karena saya waktu itu belajar sederhana, cuman memang ritualnya saya sholat setiap malam, ya baca itu, nurbuat itu, ya sering gitu. Ya minimal 7 kali Iya. 7 kali gitu setiap sholat tuh. Iya, iya. Dan terakhirnya juga saya lakukan yang telah tadi diceritakan. Ya alhamdulillah saya tuh lulus. Iya, iya. Itu Pengumumannya tertulis gitu langsung. langsung Langsung. dengan ucapan dosennya. Iya, dosennya langsung kamu lulus, ya udah alhamdulillah. Iya. Yang teman saya yang 2 itu nggak lulus. Nah saya baru waktu itu tuh jadi syukur lah. Puji, iya, Ya, syukuran syukur ya. di situ, sujud syukur istilahnya di tempat sholat. Permasalahannya di sini, jadi selain belajar juga kita menghadap ke Allah itu sesering mungkin dan berdoa untuk supaya kita dilancarkan dalam semua urusan gitu. Iya. Amin, amin. Itu. Iya. Nah, dalam mengerjakan pembacaan doa nurbuat tersebut itu seperti apa gitu Pak Herman caranya? Ya caranya sih biasa dibaca, Iya. cuma ya kalau pada kalimat yang hajati itu harus diminta tuh dalam arti kata minta apa kan gitu. Keinginan kita iya gitu ya. Itu minta apa lah waktu saya itu tuh saya cuma minta mau lulus aja karena Iya. ya terlalu istilah kalau lama-lama ya tambah biaya gitu ya waktu itu Betul tuh. ya. Terlalu lama ya. Jadi pada waktu awal sebelum Pak Herman ini menjalankan ritual doa tersebut, berarti itu tidak lulus gitu ya. Tidak lulus, betul. Tapi setelah mungkin feedback lagi Pak Herman nih mencari kesalahan diri sendiri, Iya, apa gitu betul. kekurangannya, ternyata itu dari faktor doa gitu. Doa. Mungkin yang kurang ya. Itu menurut saya doa, karena saya 4 bulan, hampir 4 bulan itu belajar terus menerus tidak lulus. Sekarang belajarnya itu sederhana. Iya. Istilahnya itu sederhana tuh ya, baca-baca aja. Iya. Tidak sampai kayak yang dulu, cuma doanya diperbanyak. Waktu itu tuh jadi istilahnya lelakonnya diperbanyak gitu. Ya, ternyata dari doa tersebut ya memang Allah mengabulkan apa yang Amin. jadi permintaan Pak Herman waktu itu. Betul. Ya. Ya namanya manusia banyak kekurangan. Setelah saya mikir bahwa Allah yang menentukan, jadi manusia tetap bisa berusaha Iya. apapun juga, tapi Allah yang selalu menentukan gitu. Makanya setelah begitu tuh kita tuh banyak sering introspeksi dalam hal usaha, dalam hal apa gitu tuh. Ya alhamdulillah waktu itu kita juga jadi kerja juga mudah waktu itu lalu enak tuh pendudukannya gitu tuh. Alhamdulillah ya, dengan banyak berdoa, ikhtiar dunia sama ikhtiar kepada Allah kan gitu. Ya semuanya jadi mudah, dipermudah lah. Dipermudah gitu tuh. Nah dulu Pak Herman setelah lulus itu Pak Herman bekerja di mana Pak Herman? Saya waktu itu bekerja di kontainer. Kontainer. Jadi dia pengangkutan luar negeri pakai kontainer waktu itu. Di Gede Bage di Bandung. Iya. Nah itu sampai berapa tahun Pak Herman? Kira-kira setahun. Cuma saya pindah lagi
di pabrik waktu itu, dan alhamdulillah di pabrik juga jabatannya lumayan ya waktu itu tuh wakil pimpinan, sampai ya lama di situ pindah lagi buka sendiri sama teman-teman gitu tuh, tapi ya alhamdulillah dialirin terus dengan rezeki itu, dengan kerezekian kami tuh, gitu saya tuh. Jadi luar biasa sekali ya doa tersebut. Memang dari awal gitu ya Pak Herman mengerjakan satu doa tersebut, dan untuk kelanjutannya itu sepertinya tuh dipermudah gitu segala urusan Ya tuh ya. betul ya, makanya kan istilahnya ya kita harus bisa di dunia itu mengerjakan yang baik. Ya kita juga harus mohon juga kepada Allah itu supaya dimudahkan semuanya gitu. Jadi ya memang kalau bilang sih Allah itu penentu sekali bagi saya tuh gitu. Dan pada waktu Pak Herman ini mengerjakan satu ritual, bahkan di situ Pak Herman ini bertemu dengan makhluk astral. Nah, itu saya ingin bertanya, itu sebetulnya siapa sebetulnya dia tuh Pak Herman? Ya kalau itu sih memang ya dari mbah saya tuh dulu sudah wanti-wanti, nanti jangan kaget kalau situ apa sih mengerjakan lalu sampai 100 kali, makanya nanti akan ditemuin, jangan kaget katanya. Kalau mbah saya bilang sih katanya sih jin Baghdad gitu. Iya. Mungkin kodamnya daripada doa tersebut. Iya gitu mungkin ya. itu bilangnya segitu, tapi itu jin Islam katanya, tapi dari Baghdad kan gitu. Ya masalahnya sih ya alhamdulillah apapun yang itu, tapi tetap itu kan masalahnya kan cuma bacaan, tapi ujung-ujungnya sih tetap kepada Allah itu kan gitu. Sebab mungkin dalam itu tuh harus ada ujian-ujian lagi. Apakah ini orang tuh takut apa enggak kan gitu. Jadi harus siap mentalnya gitu. Ya biar bagaimanapun segala sesuatunya harus berperantara ya Pak Herman ya. Entah perantaranya dengan doa ataupun dengan orang lain, tetap aja harus ada perantara. Ya betul, kalau kita tuh ya maklum kita kan nggak ngerti tadinya. Ya nggak ngerti harus cari kepada orang yang ngerti kan gitu. Betul. Semuanya interaksinya kan ke situ. Tinggal bagaimana kita mengolah dan menjalankannya kan gitu. Ya insya Allah kalau bilang bahasa Cirebon, siapa orangnya yang temen-temenan, jadi artinya temen-temenan tuh yang sungguh-sungguh, ya insya Allah nanti akan dikabul oleh Allah kan gitu. Nah Pak Herman, ini bagaimana gitu ya, barangkali nih ada satu sobat mengulas malam yang mau minta doa tersebut, itu gimana Pak Herman? Ya insya Allah akan saya jawab bisa. Itu cuman memang kalau saya paling pakai loudspeaker. Gitu, jadi nggak bisa ditulis karena lama kalau ditulis agak panjang. Lalu kita pakai loudspeaker, tinggal nanti caranya umpamanya pada hajat itu kita minta hajatnya apa kan gitu tuh. Itu aja paling kan gitu. Insya Allah nanti dijawab melalui pengulas malam gitu. Istilahnya kalau ada sobat pengulas malam yang ingin meminta doa tersebut, berarti Pak Herman nih siap membantu gitu ya. Insya Allah siap bantu. Nah itu kalau untuk doa Nurbuat sendiri itu sebetulnya manfaatnya apa aja gitu Pak Herman? Sebetulnya sih kata mbah saya sih ya banyak manfaatnya ya. Bukan untuk permintaan aja, barangkali untuk perbaikan. Saya tempo juga pengobatan juga bisa itu tuh. Itu jadi kata mbah saya gitu.
Untuk pengobatan juga bisa kan, karena waktu kita baca di hajati itu Iya, kita iya. minta pengobatan, moga-moga si Fulan sembuh, Sembuh. kan gitu. Oh, iya, iya. Gitu ya. Untuk usaha juga ini ya gitu dibaca, lalu kita minta kan gitu. Iya. Cuman ya itu sih harus dibeli memang Pak. Jadi Nah, itu cara membelinya seperti apa? ya itu jadi amalannya? baca itu 100 kali 100 Pak. kali 100 ya? kali 100 kali dari jam 12. Kalau umpamanya sudah hafal jam 3 itu sudah selesai. Jam 3 atau setengah 4 lah. Berarti itu cuma sudah selesai. semalam itu ya? Semalam aja. Itu dibeli dulu. Biasanya kalau belinya memang pas gitu, insya Allah apal. Kayak saya tuh apal gitu. Dan tidak sampai sekarang masih apal. sampai sekarang masih apal gitu. Dan waktu itu tidak pernah dibaca juga tetap masih apa, karena ya alhamdulillah mungkin ya jodoh juga ya. Bacaan itu untuk saya ya apal gitu sampai sekarang juga. Baiklah sobat mengulas malam, itulah satu pengalaman atau satu cerita yang sempat dibawakan oleh Pak Herman, dan beliau sendiri sempat mengalami dikala beliau waktu menghadapi ujian ini ya, ujian sarjana. Dan mudah-mudahan dari cerita beliau ini bisa membawa satu dampak yang positif dan bisa menjadikan satu pelajaran. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.